Hari ini saya sangat diberkati, saudaraku, melihat wajah-wajah yang diurapi Tuhan. Apalagi khusus hari ini pinky-pinky semuanya, saudara. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi, yuk. Buat semua teman-teman di sini yang sudah memberikan yang terbaik. Saudara, tanpa terasa kita sudah ada di bagian yang ketiga ya Pak ya. Bagian yang ketiga dari seri firman Tuhan Gembala Jiwaku. Tuhan Gembala Jiwaku, dan pada bagian yang ketiga ini saya akan membagikan kepada saudara satu firman yang berjudul Full Tank, Full Happiness. Tahukah saudara, untuk kita ini bisa ngalami yang namanya full happiness, gak bisa tidak, tangki hati kita juga harus full. Oke? Kalau saudara pergi ke SPBU, Bu, terus saudara bilang tuh sama Pak penjaganya, Pak, diisi full tank ya? Kira-kira menurut saudara loh, kalau sama penjaganya diisi sedikit marah nggak? Oh nggak apa-apa, ya terima kasih gitu saudara. Kalau diisi sedikit apa yang saudara katakan? Kok sedikit? Katakanlah nggak usah sedikit lah saudara. Pak, kira-kira kalau di penjaga bayian diisi setengah, protes nggak? Lo protes saudaraku. Orang bilangnya full tank. Berarti apa artinya full tank? Benar-benar penuh. Sadarkah saudara, dalam kehidupan kita ini manusia itu unik loh. Roh, jiwa, tubuh itu jadi satu kesatuan. Dan gak bisa dipisahkan. Saudara gak bisa ngomong bahwa, oh saya itu ya cuman tubuh saya. Gak bisa. Saya itu ya cuman jiwa saya. Gak bisa. Seringkali bahkan minggu lalu saya sampaikan, kalau jiwanya lagi sensitif, itu kulit bisa ikut sensitif kok saudara. Pernah ngalami gak? Saudara kalau lagi tertekan, kulit saudara itu juga jadi gampang gatel-gatel loh. Bisa sensitif loh. Perut juga bisa sensitif loh. Betapa roh, jiwa, tubuh itu jadi satu. Kalau saudara mau full happiness, roh, jiwa, tubuhmu juga harus full. Tapi masalahnya hari-hari ini yang saya lihat ya saudaraku, ada sangat banyak orang yang jiwanya itu kosong. Atau mungkin bukan sampai kosong tapi udah mepet. Sudah mepet. Saya itu beberapa hari yang lalu Bapak Ibu dari Jakarta, hari Rabu saudara saya berangkat ke Solo. Nah, kami berangkat pakai mobil Palisade. Kenapa alasan saya menceritakan? Adalah karena supaya saudara bisa dapat gambaran. Mobil Palisade itu adalah salah satu mobil yang menurut saya saudaraku tangki bensinnya itu gede banget. Kita itu kalau ngisi, pertama kali saya ngisi mobil ini saya dibuat terkaget-kaget. Karena sekalinya ngisi, tangkinya itu bisa digunakan sampai 700-800 kilometer. Kebayang nggak saudaraku, Jogja Solo itu cuma 60 kilometer. Besar sekali ya tangkinya ya saudara. Nah singkat cerita, saya berangkat ke Solo kan hari Rabu tuh. Hari Kamis itu orang tua saya datang ke Jakarta. Nah mobil dipakai setelah sekian waktu habis saudaraku, hari Senin itu saya baru ngisi. Begitu diisi sudah langsung muncul angkanya 700 lebih kayak gitu saudaraku. Ya oke, saya pikir oke. Tapi selama beberapa hari orang tua saya itu pergi ini itu dan lain sebagainya, mobil itu terus dipakai, ya tentunya tangkinya berkurang, bensinnya berkurang saudaraku di dalam mobil tersebut. Nah sampai hari Rabu kami mau berangkat, saya lihat terakhir kali tangkinya itu masih di atas 500 Pak.
Saya berpikir kalau dari Jakarta ke Solo, kurang lebihnya kan 500-an. Ya saya pikir cukuplah, 500 lebih di perjalanan ini itu apa cukuplah. Saya mikir begitu saudaraku. Nah singkat cerita, kita jalan saudara. Kenapa kok harus pakai mobil besar? Saya itu kalau pergi dari Jakarta ke Solo, bukan cuman anak dibawa saudaraku. Anjing-anjing pun ikut semuanya saudara. Nah jadi kami pergi. Dan karena anak ikut, anjing ikut, nggak bisa langsung cus semuanya saudaraku. Pasti akan berhenti di rest area. Rest area pertama saya berhenti, saya udah ingatkan ke Pastor Jo. Sayang, jangan lupa ya, diisi. Nanti kalau butuh-butuh bingung loh. Pak Jo ngomong dengan santainya, masih banyak. Nggak usah isi, nanti gampang. Nah kami turun ke rest area kedua, rest area ketiga. Kami nggak ingat, saya juga udah nggak ngingetin Pak Jo lagi saudaraku. Sampai setelah mendekati kota Solo, udah mau nyampe, saudara masuk ke area kota Solo, bunyi alarmnya. Ting 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 ting. Saya bingung loh, ini apa yang bunyi ya? Ting 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 ting. Loh saya sudah pakai seatbelt. Ting 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 ting. Bensinnya tinggal 30 sekian kilometer. Aduh kata Pak Jo, udah tinggal 30 sekian kilometer. Untuk sampai di gereja kami butuh 37 kilometer. Kurang sedikit. Padahal saudara yang dari Jakarta ke Solo tahu ada area tertentu itu sampai nanti masuk kota sudah gak ada saudara. Wah itu saya di hati udah aduh Tuhan Yesus, kita sudah berdoa Tuhan, sediakan tepat pada waktunya saudaraku. Saudara tahu itu pengalaman sekali seumur hidup saya ngisi bensin, udah tinggal, ini mobil. Ya saudaraku, beda dengan sepeda motor ya. Bensin saudara, itu udah tinggal 7 kilometer saudaraku. Itu deg-degannya lumayan saudara. Udah tinggal 7 kilometer. What's my point? Adakah di tempat ini tanpa saudara sadari dalam kehidupan saudara, tangki bensinmu hampir habis. Jangan heran kalau tangkinya kosong. Happiness-nya juga kosong. Pastor, terus caranya saya tahu gimana kalau tangki saya kosong? Loh gampang loh Pak, nggak susah-susah kok. Mobil itu kalau tangkinya kosong apa yang terjadi? Mogok. Loh kan gampang dong. Pastor, memangnya manusia bisa mogok? Bapak-bapak, ada nggak yang istrinya lagi mogok? Nah, ibu-ibu ada di sini yang lagi mogok anaknya. Nah. Simpel saudaraku. Manusia itu nggak bisa ditipu loh. Mogok itu kalau dalam kehidupan kita apa yang terjadi saudara? Losing motivation. Ada di sini yang kalau hari Senin mau berangkat kerja itu seperti kayak perang besar gitu. Aduh, rasanya udah nggak pengen. Tapi hati-hati juga loh. Ada nggak yang datang ke tempat ini hari ini mau ke gereja rasanya sudah mogok? Masih pelayanan tubuhnya masih di sini. Tapi sudah mogok. Yang lain angkat tangan nyembah air mata bercucuran. Sama air matanya mengalir. Tapi air mata yang beda. Hari ini saya ajak yuk kita belajar ya saudaraku. Saya akan membawa saudara untuk belajar. Kalau saudara mau dalam kehidupan saudara itu full happiness. Tidak bisa tidak. Saudara harus memastikan tangki hatimu juga full. Kalau gitu gimana caranya tangki hati kita bisa kosong? Kalau mobil gampang, tangkinya kosong kenapa Pak? Dipakai jalan kan? Sih? Tahukah saudara dalam kehidupan saudara dan saya, hidup ini adalah peperangan loh.
Sadar nggak saudara? Saudara sadar nggak sadar ya? Itu sebabnya Alkitab mengatakan, hidup kita ini adalah pertandingan iman. Kenapa? Karena ketika saudara berjalan, ada masalah-masalah, ada hal-hal yang terjadi yang membuat tangkimu kosong. Beware, waspada. Hari ini saya akan membawa saudara melihat, Pastor, apa saja yang membuat tangki hati saya bisa kosong. Ada beberapa penyebab, saudara, saya akan bagikan 4. Karena sesungguhnya kalau saudara memperhatikan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara, jujur ya, suami bertengkar sama istri, itu bisa ngosongin tangki nggak? Nah, apapun saudaraku. Saudara lihat hari itu anak saudara gemesin, itu bisa ngurangin tangki nggak? Bisa. A lot of things happens with or without you realize. Saudara sadar nggak sadar, itu mengosongkan tangki hati saudara. Tapi ada 4 hal ya saudara, perhatikan ini. Ada 4 hal itu yang membuat menguras tangkinya itu dengan cepat. Yang pertama, kehilangan orang yang dikasihi. Saya berjumpa dengan orang-orang tertentu setelah mereka kehilangan orang yang mereka kasih ya saudaraku. Itu kayak kalau saudara melihat di robot gitu langsung, pernah nggak ketemu robot terus baterainya habis terus langsung zzz, kayak gitu. Saya pernah berjumpa dengan seseorang yang sejak dia ditinggal orang yang dia kasih, nggak pernah mau keluar kamar, nggak pernah mau keluar rumah. Setiap hari isinya nangis, nggak mau ketemu orang, saudara. Maafkan saya ya saudara, saya nggak tahu kalau ada di antara saudara yang pernah mengalami itu. I've seen it. Saya pernah melihat itu. Saya bisa memahami saudara. Kenapa? Karena yang tadinya saya dengan suami aja ya saudaraku, kita kemana-mana barengan. Nggak di semua event saya bisa bersama, tapi kita berusaha saudaraku, sebisa yang kita usahakan kita bersama saudara. Kebayang yang tadinya selalu barengan, selalu ada temen tuh, ada yang diajak curhat dan cerita, melalui suka dan duka, capek juga barengan, kayak gitu. Kemarin saya baru nyampe dari Solo ke Jogja jam 10 malam saudara. Dari subuh pagi jam 4 saya udah bangun. Karena kemarin keponakan saya tingjing. Apa itu tingjing ya? Lamaran, saudara. Jadi kami seharian kan ada keluarga besan juga. Datang. Jadi kami seharian itu full. Sampai sore baru selesai. Saya itu dari mau berangkat. Malam itu ada acara kumpul lagi. Udah bawa koper, saudaraku. Jadi benar-benar sampai di Jogja itu badan itu udah jujur udah kayak sayur saudara. Udah capek saudaraku. Tapi capek-capek kalau ada yang nemenin kan beda. Yang mengerti katakan amin. Yang masih single, sorry saudaraku. Saya itu suka godain anak saya. Kalau saya berjalan berdua sama dedinya saudaraku. Saya jalan pelukan sama Pak Jo kan. Saya suka godain anak saya yang udah gede kan. Anak saya yang pertama udah 18 tahun, saudara, nggak berasa ya. Saudara yang melihat Jessica tumbuh, sekarang udah mau kuliah. Anak saya yang kedua itu 5 tahun. Jadi kalau mereka berdua lagi ikut sama saya tuh suka godain mereka, saudara. Kalau saya jalan bareng, gandengan, pelukan sama Pak Jo, saya godain, saya ngomong, ih mami punya suami, kalian belum, saya gitu ini saudara. Kalau sudah kayak gitu, anak saya ngomongnya gini, iu katanya. Tapi anyway, saudaraku, yang tadinya kemana-mana barengan. Sekarang nggak ada siapa-siapa yang diajak bicara. Kalau nggak hati-hati, itu bisa meninggalkan kekosongan yang dalam di hati saudara. Yang kedua, saudaraku, apa hal yang bisa membuat draining sangat cepat tangki di dalam hati saudara? Yang kedua, bukan hanya saudara kehilangan orang yang saudara kasihi, tetapi yang bisa draining cepat adalah peristiwa traumatis, saudara. Peristiwa traumatis apa? Setiap orang itu beda-beda ya, saudaraku. Satu dengan yang lain, jujur dalam hidup ini kita selalu ngomong, masalah kita yang paling besar, iya nggak sih? Orang cerita kita bilang, cuman segitu aja saya juga bisa, gitu kan. Masalahku dong lebih berat, gitu kan.
Nah, tapi setiap orang itu beda-beda. Saya tahu di Indonesia ini ya saudaraku, pelecehan seksual itu belum ditangani menurut saya ya, dengan semestinya. Tapi saya pernah berjumpa dengan beberapa orang yang mengalami pelecehan dalam hidupnya. Saudara nggak bisa pandang sebelah mata, saudaraku. Sebagian orang berpikir kan ya cuman seperti itu aja, Pastor. No, it's not like that. Kejadiannya boleh sudah bertahun-tahun berlalu, saudaraku. Tapi lubang yang diciptakan di dalam hatinya itu, kalau tidak dipulihkan ya, bisa dibawa seumur hidup. Itu sebabnya, saudaraku, saya nggak tahu kalau ada di antara saudara yang mungkin pernah mengalami, I'm not gonna ask you, saya tidak akan minta saudara untuk angkat tangan atau apapun. Tapi ini yang ingin saya katakan, hari ini Sang Gembala jiwa mau bersentuhan dengan saudara. Jangan izinkan tangki hatimu kosong, saudaraku. Kenapa? Tangki hati yang kosong, jangan heran. Engkau berkata, Pastor, saya ini kok rasanya udah gak ada keinginan untuk kerja ya. Saya kok gak ada motivasi ya. Saya kok rasanya hidup kok bingung ya. Saudara, kalau mobilnya mogok habis itu apa yang terjadi? Bingung tuh, ya sama. Habis itu apa yang terjadi? Nggak tahu mau ngelakuin apa. Sama. Hidup kita ini juga sama. Kalau saudara ngelihat itu pada mobil, apa susahnya memahami saudara sendiri? Yang mengerti, katakan amin. Apalagi saudaraku, bukan hanya kejadian traumatis, bukan hanya kehilangan orang yang dikasihi, tapi perubahan drastis dalam hidup seseorang itu juga draining very fast loh. Kalau perubahannya ya saudaraku dari yang di bawah naik ke atas itu happy. Betul? Itu pun saudara perhatikan, jangan salah. Dari yang di bawah naik ke atas, kalau drastis saudara melihat apa yang terjadi dalam hidup artis-artis yang tiba-tiba melejit naik ke atas. Mereka kebanyakan saudaraku akhirnya stres. They cannot help. Mereka tidak bisa tanggung itu. But it's still better karena naiknya ke atas. Kebayang nggak kalau perubahan drastisnya dari yang tadinya di atas drop, turun ke bawah, saudara. Itu banyak orang yang jiwanya nggak kuat, saudara. Saya pernah baca, saya nggak tahu zamannya pandemi kemarin, saudara pernah baca nggak ya? Ada satu orang yang kehilangan hartanya waktu itu kan pandemi, banyak penipuan. Lalu banyak kejadian-kejadian ya saudaraku. Ada satu orang kehilangan hartanya dalam semalam itu berapa ratus miliar ya saudaraku. Besoknya ditemukan sudah gantung diri. Satu kejadian yang mengagetkan saudaraku. Drastis, perubahan yang drastis. Itu bisa draining saudara. Yang terakhir saudara, yang keempat apa? Apa yang bisa membuat saudara mengalami kekosongan di dalam kehidupan? Kegagalan demi kegagalan demi kegagalan. Kegagalan terus menerus, saudaraku. Pukulan akibat kegagalan itu mengosongkan hati saudara. Pastor, bukannya setiap orang pernah gagal? Boleh nggak sih saya tanya dulu berapa banyak di sini? Ada nggak? Bukan berapa banyak. Ada nggak yang nggak pernah gagal? Saya juga nggak angkat tangan, saudara. Pastor, semua orang pernah gagal, so what? Betul, semua orang pernah gagal. Tapi nggak semua orang bisa menghadapi kegagalan dengan baik. Untuk seorang Kolonel Sanders bisa menciptakan KFC ya dibutuhkan 1009 kali kegagalan. Saudara. Baru KFC itu terbentuk. Nggak main-main. Untuk seorang siapa? Pencipta listrik ini siapa namanya? Thomas Alva Edison. Untuk seorang Thomas Alva Edison ini bisa menemukan lampu pijar, saudaraku, dibutuhkan lebih dari 1000 kali kegagalan. Biasanya saya akan mengatakan kepada saudara, ayo jangan menyerah dengan kegagalan. Tapi hari ini saya ingin mengatakan kepada saudara, saya mengerti. Sekalipun semua orang pernah gagal, enggak segampang itu menghadapi kegagalan. Saya pernah berjumpa dengan seorang anak ya saudaraku, simpel loh. Dia depresi
Ketika jumpa dengan saya tanya ibunya, loh apa yang menyebabkan anak ini sampai seperti ini? Ibunya ngomong apa saudara? Gara-gara dapat nilai 7. Saya shock saudara. Hah? Kenapa dengan dapat nilai 7? Ya saya ngerti saudara, mami saya juga bukan mami yang muda ya saudara. Buat mami saya nilai 7 itu jelek. So I understand gitu. 8 itu biasa. 9 baru oke lah. Mami saya itu orang yang sangat perfeksionis saudaraku. Jadi saya bisa ngerti. Cuman saya bingung kenapa nilai 7 sampai bikin depresi. Ternyata anak ini saudaraku selama ini adalah straight A student. Anak yang selalu dapat nilai bagus saudaraku. Nilai terendah itu 9, 8 itu udah 8 itu dia udah benar-benar terpacu harus belajar dengan sungguh-sungguh saudaraku. Selalu juara 1. Tapi kali ini dia dapatkan 1 angka 7 di rapotnya itu yang membawa dia drop dari ranking 1, dia dikalahkan oleh beberapa teman. Dia terpukul, dia depresi. Saudara. Sebagian dari saudara melihat saya dan saudara berkata, ya cuman segitu aja Pastor. Tapi sadarkah saudara, this is my point. What's your point Pastor? This is my point. Hidup saudara adalah pertandingan ini. Saudara tidak pernah tahu ada hal-hal terjadi dalam hidupmu dan itu mengosongkan tangki hatimu. Pertanyaan saya saudara, sudahkah hari ini kau cek tangki hatimu? Kemana visi yang Tuhan berikan? Cukup atau enggak? Tangkinya sampai ke tujuan. Buat saudara yang hari-hari ini tangkimu sudah kosong. Sang gembala jiwa. Selama 1 bulan ini kita berbicara tentang Tuhan gembala jiwaku. Menariknya Mazmur 23 ayat 3 itu mengatakan, salah satu bagian dari dia sebagai gembala jiwamu. Dia mau menyegarkan jiwamu. Berapa banyak di tempat ini yang kau membutuhkan kesegaran jiwa dalam kehidupan saudara. Boleh kita katakan amin, amin, amin. Terjadi atas kehidupan saudara. Sang gembala jiwa menyegarkan jiwamu. Bukan hanya itu, kita buka yuk. Mazmur pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-5. Saya nggak tahu multimedia bisa bantu saya kah? Kita lihat saudaraku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Apa yang dilakukan sang gembala jiwa saudara? Dia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Dalam bahasa Inggrisnya disebutkan run it over. Run it over itu setelah penuh, dia meluber saudara. Buat saudara yang hari ini datang dengan emptiness. Saya nggak minta saudara angkat tangan. Tapi izinkan saya katakan ini. Tuhan mau engkau pulang dengan fullness. Kepenuhan, kepenuhan, kepenuhan. Yang tadinya kosong, pulang penuh. Dengan sukacita yang daripada Tuhan. Itu sebabnya saya ingin mengajak saudara melihat. Ada 3 tokoh di dalam Alkitab, saudaraku. Saya ingin saudara mengerti apa sih yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Bagaimana Tuhan memulihkan mereka. Yang pertama kita lihat ya. Kisah dari seorang wanita, saudara, yang hidupnya kosong. Yang berjumpa dengan Yesus di tepi sumur Yakub. Yang tahu siapa namanya? Nggak ada yang tahu namanya, saudaraku. Kita menyebutnya dengan wanita Samaria. Kita buka yuk. Dari Yohanes pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Saudara boleh bantu saya? Saya baca ayatnya yang ke-15, saudara baca ayat 16, ayat 17 saya baca, ayat 18 kita baca sama-sama. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, nya besar kepada Yesus. Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ayat 16 yuk, sama-sama, 2, 3. Ayat 17 kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Jawab Yesus kepadanya, tepat
katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18 yuk. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah. Dalam hal itu, engkau berkata benar. Jujur saudara, banyak kali ketika saudara membaca ayat ini, apa yang ada di benak saudara tentang wanita ini? Jujur. Apakah terlalu berlebihan kalau saya ngomong gini saudara? Akan ada banyak orang yang berpikir bahwa ini wanita nggak benar. Banyak yang gini. Dia tinggal bersama pria yang bukan suaminya. Saudara, setelah gonta-ganti 5 kali. Oke? Terlalu berlebihan enggak kalau sebagian dari saudara berpikir ini perempuan gampangan. Ada yang rasanya gimana, ada yang gini-gini. Tapi apa yang ingin saya katakan kepada saudara? Banyak yang tidak mengerti karena di dalam Alkitab itu tidak dijelaskan sesungguhnya kenapa wanita ini sampai gonta-ganti suami. Boleh nggak kalau saya mengambil, ini jangan ngomong nanti, saya disclaimer dulu ya, saudaraku ya. Nanti saudara potong di tengah menit sekian, terus saudara bilang, Pastor Nita sesat, gitu saudara. Saya udah bilang, gitu saudara. Ini saudara yang hadir di sini jadi saksi ya. Saya udah bilang, saya disclaimer dulu. Tetapi bisakah saya mencoba mengambil angle yang berbeda dari kisah ini? Karena kan tidak diceritakan di dalam Alkitab. Bisa nggak kali pertama wanita itu bercerai, sebagian orang akan langsung judging wanita ini dan berkata, udahlah ini wanita nggak benar. Tapi bagaimana kalau ternyata kali pertama bercerai, bukan dia yang nyerahin? Bisa nggak terjadi, saudara? Selama ini mungkin dia sudah berlaku baik terhadap suaminya, tapi out of nowhere suaminya berselingkuh dan memutuskan menceraikan wanita ini. Can it be? Bisa. Mungkin setelah itu saya berusaha menciptakan sebuah kisah yang once again ya saudaraku. Jangan saudara ambil kata-kata saya lalu saudara bilang mana ayatnya. Kan saya udah cerita. Alkitab tidak menceritakan itu. Tetapi saya ingin mencoba mereka adegankan gitu. Apa sih yang terjadi sampai wanita ini mengalami itu? Bisa jadi enggak ketika dia bercerai dengan suaminya yang pertama, dia ngomong sama dirinya sendiri, I will never marry again. Saya enggak akan menikah lagi. Udah cukup. Saya disakiti sampai kayak gitu, saya enggak mau menikah lagi. Ketemu dengan cowok yang pinter ngomong. Loh, ini kan saya namanya mencoba, saudaraku. Ketemu suami yang pria yang pinter ngomong, setelah mungkin saya nggak tahu sekian waktu lamanya dia memutuskan nggak mau menikah. Kali ini cowoknya ini benar-benar yang pinter sampai akhirnya setelah sekian lama dia memberanikan diri untuk menikah. Tetapi kadang-kadang saudara ketemu nggak sih dengan orang-orang yang salah terus milihnya gitu. Pernah ya, saudara pernah ya. Nah, kali ini yang kedua, suaminya main tangan. Dia dipukulin saudaraku. Sampai akhirnya dia berpikir ngapain kalau saya menikah hanya untuk menghancurkan hidup. Sehingga dia tinggalkan suami berikutnya. Waktu berjalan namanya orang, saudara. Mungkin bisa jadi Alkitab nggak mencatat apa-apa, saudara. Wanita ini cantik. Ada lagi yang mendekati dia. Kali ini benar-benar terlihat baik sekali. Untuk ketiga kalinya dia memberanikan diri menikah. Lagi kita kan nggak pernah tahu ceritanya, saudaraku. Once again Alkitab tidak mendetailkan apa yang terjadi, gitu. Bisa jadi nggak setelah sekian kali dia berpikir, ngapain ya
Udahlah, nggak usah punya suami, toh punya suami kayak gitu. Yang penting saya punya kebutuhan. Zaman dulu, saudara jangan salah loh, seorang wanita hidup sendiri itu nggak gampang loh. Saya hari ini ya saudara, jangankan saya berbicara tentang zaman dulu ya, which is itu sudah berapa tahun. Yesus aja udah 2000 tahun kan saudaraku, dari sekarang ini gitu. Ini udah berapa waktu yang pada saat kejadian ini kan saudaraku. Kebayang nggak saudara zaman sekarang ini ketika saya pergi ke Afrika ya saudaraku, masih ada daerah-daerah yang di sana kalau seorang wanita itu keluar ke rumah, dari rumahnya sendirian, itu bahaya loh saudara. Ini zaman tahun sekian loh saudara, 2024 loh. Saudara kebayang nggak zaman itu? Bisa jadi nggak dia membutuhkan ada seorang pria yang menjaga dia. Apapun itu saudaraku, that's not my point. Saudara boleh diputer-puter lagi, kisahnya nanti kita bikin sutradara gitu saudara. Mengambil angle yang berbeda-beda dari wanita Samaria ini. Menarik sih, menarik. Ini kalau mau dijadikan cerita menarik, sudah. Sinetron kayaknya bisa lebih panjang dari Tersanjung gitu, sudah. Menarik kisahnya. Tapi that's not my point. Apa poin saya, saudara? Pada saat Yesus berjumpa dengan wanita ini, dia tidak datang dengan judgment. Dia tidak menghakimi wanita ini. Dia tidak memandang rendah wanita ini. Dia melihat kekosongan dalam diri wanita ini. Saya nggak tahu dengan saudara. Tapi apapun yang saudara alami hari ini, saya ingin mengatakan ini. Kalau ada di antara saudara yang datang dengan kekosongan, Yesus mau melihat kekosongan di dalam dirimu. Saudara. Dan apa yang terjadi pada wanita ini? Apa yang membawa pemulihan? Apa yang Yesus lakukan? Yuk, saya ajak saudaraku. Kita lihat ya, tadi dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Jadi kita mundur sedikit, saudara. Mundur sedikit. Kita mundur sedikit. Saya bacakan buat saudara. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Jadi wanita ini bercakap-cakap tentang air di sumur itu. Yesus ngomong akan haus lagi, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kalau saudara lihat tadi ayat 15, wanita itu ngomong sama Yesus, Tuhan berikan air itu kepadaku. Nah, poin saya apa saudara? Dari ayat yang baru saja kita baca. Kadangkala kalau kita nggak hati-hati, fokus kita itu bisa salah. Yesus tidak sedang berbicara tentang air jasmani, saudara. Sebaliknya, Yesus berbicara tentang air kehidupan. Saudara bisa melihat? Pastor, apa yang dimaksud pastor? Sederhana, Pak. Kalau yang lapar perut kita, ya makan nasi goreng kan gitu. Sih? Saya nggak tahu saudara tadi berangkat di sini udah makan belum? Karena kan pagi-pagi. Mungkin ada yang bangun kesiangan saudara. Ini sambil dengerin makan, saya bilang nasi goreng perutnya kerucuk-kerucuk saudaraku. Nggak tahu saudara. Tapi perhatikan ini. Kalau saudara yang lapar perut, saudara boleh isi dengan nasi goreng. Saudara boleh isi dengan capcay. Saudara boleh isi dengan apapun itu. Tapi kalau yang, perhatikan ini ya saudaraku ya. Kalau yang lapar, yang kosong adalah jiwanya, mau diisi 10 piring nasi goreng juga percuma. Yang mengerti katakan amin. Mungkin kalau saya ngomong gini saudara juga ketawa dan berkata, Pastor tahu kali Pastor. Masa jiwa saya kosong, saya ngisinya nasi goreng. Jangan salah. Ada nggak di sini kalau stres malam hari suka makan es krim? Nah, halo? Ada nggak kalau stres justru makannya banyak? Kenapa saudara? Ini fenomena yang unik menurut saya. Antara roh, jiwa, dan tubuh saudara itu connect-nya kuat sekali. Pernah ngelihat nggak orang yang dalamnya sakit, pengen merasakan sakit itu di tubuhnya? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Ada di sini yang jiwamu kosong,
Tapi untuk mengisi itu, saudara, khususnya yang ini wanita sih, saya jarang melihat yang seperti ini pria, saudaraku. Saudara mengisinya dengan shopping sebanyak-banyaknya. Mungkin kalau saya ngomong seperti tadi, pastor tahu kali kalau yang kosong perutnya masa sih, apa yang kosong jiwanya masa sih diisi nasi goreng. Tahu tapi nggak tahu. Buktinya masih sangat banyak kok. Saudara kosong di sininya ya. Saudara berusaha mengisinya dengan melakukan hal yang hanya membuat engkau isi sementara. Tapi setelah engkau pulang, engkau boleh dugem, engkau boleh narkoba, engkau boleh apa segala macam. Engkau pengen ngisi yang kosong di dalam dirimu. Tapi setelah engkau pulang yang ada kosong lagi. Sadari ini saudaraku. Jangan pernah lupa. Roh, jiwa, tubuh itu punya ikatan yang kuat sekali. Tapi jangan salah. Kalau yang kosong hatimu tidak bisa diisi dengan yang lain. Engkau mau shopping, ibu-ibu saya sudah pernah nyoba. Momen ketika saya kuliah ya saudaraku, ada momen di mana ada kekosongan besar sekali dalam hidup saya. Saya nggak gampang saudara, karena saya nggak bisa bahasanya. Kalau di sini saudara nonton film kan saudara happy ya. Saudara kalau bahasa Inggris kan di subtitle toh. Nah, kalau di sana nggak ada subtitlenya. Kita nggak ngerti bahasa Inggris, ngomongnya nyerocos, nggak ada subtitlenya. Itu tuh kayak berasa gini loh, ngomong apa tadi, ngomong apa. Pernah nggak ngalami FOMO saudara? Orang lain ngobrol-ngobrol, saudara nggak ngerti ini ngomong apa sih. Gitu. Nah kurang lebih kayak gitu. Saya pernah mengalami kekosongan yang begitu rupa ya saudaraku. Saya isi dengan saya shopping, saya habiskan, saya hambur-hamburkan uang. Happy. Tapi ketika saya pulang ke tempat saya saudaraku, saya nangis bercucuran air mata. Hari ini saudara kalau itu yang kau alami, Yesus menawarkan air kehidupan dalam hidupmu. Saya tuh senang sekali saudaraku kalau di Solo itu ya, ke Pondok Daud. Karena kebetulan pastori, kami tinggal di pastori. Pastori kalau mau ke Pondok Daud itu jalan cuman sebentar. Saya tuh kalau dengerin lagu hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Berapa banyak dari saudara hari ini kau datang di tempat ini? Izinkan dia mengisi hidupmu dengan air kehidupan yang datang dengan emptiness. Pulang diisi dengan air yang baru. Boleh saya dengar kata amin yang paling keras dari tempat ini? Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yesus tidak mendatangi wanita ini dengan judgement, dengan penghakiman. Yesus tidak mengutak-utik apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dia datang dengan tangan terbuka. Hari ini pun dia melakukan hal yang sama. His open arm. Dia datang dengan tangan terbuka buat saudara, lari kepada Sang Gembala jiwamu. Dia akan memuaskan, menyegarkan jiwamu. Yang kedua saudara, saya ajak kita melihat dari kisah seorang yang bernama Abraham. Buka yuk di dalam Kejadian pasalnya yang ke-15. Multimedia mungkin boleh bantu saya. Kejadian pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama sampai ketiga. Boleh bantu saya saudaraku, saya baca ayat pertama, saudara baca ayat kedua, ayat 3 kita baca sama-sama. Yang pertama saudaraku, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Yuk sama-sama 2-3 ayat yang kedua. Abram menjawab apa? Apakah yang akan engkau? Karena tidak mempunyai anak dan yang akan mewarisi rumahku ialah siapa? Orang Damsyik itu ayat 3 sama-sama yuk. Lagi kata Abram apa? Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Nah, saudaraku, menurut saudara ada yang janggal nggak dengan ayat ini? Saudara menemukan yang janggal nggak dengan ayat ini?
Ada nggak saudara? Coba ya, saya ulang ya saudara. Ayat 1 tuh ngomong gini loh. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Hari ini kalau ada hamba Tuhan datang sama saudara, ngomong sama saudara, jangan takut Pak. Tuhan memberkati Bapak dengan sangat besar. Jawaban saudara apa? Hah? Jawabannya apa Pak? Wah, amin Pastor. Saudara coba lihat ayat 2. Abraham jawabnya apa? Amin. Hah? Enggak tuh. Ini Tuhan datang loh, bukan pendeta loh. Tuhan sendiri loh saudara. Saya aja hamba Tuhan kalau datang saya salami saudara, saya bilang, Pak, Bapak diberkati. Saudara kan bilang apa? Amin Bu. Kan gitu. Ini Tuhan loh Pak. Abraham jawabnya gini. Apa? Saudara kalau orang Jawa bisa nggak mendengar nada di sini tahu bahasa Jawa aras-arasan nggak? Tahu dong. Saya kan di Jogja ya. Saya bisa ngomong kayak gini saudara. Kalau di Jakarta yang ngerti nggak banyak saudaraku. Tapi kalau di Jogja, saudara tahu dong aras-arasan. Tuhan tuh ngomong sama Abraham. Abraham, upahmu akan sangat besar. Dijawab Abraham gini saudara. Kayak ini saudara bisa mendengar nada aras-arasan nggak nih? Tuhan, apa yang akan engkau berikan kepadaku? Aku kan akan meninggal dengan tidak punya anak. Yang mewarisi rumahku juga Eliezer orang Damsyik itu. Saudara bisa mendengar nada itu enggak? Nah, menurut saudara, kenapa sampai seseorang kedatangan Tuhan, Tuhan bilang engkau diberkati, dijawab dengan nada kayak gini, apa yang terjadi? Saudara mengerti yang saya maksudkan? Untuk Abraham, menantikan janji Tuhan itu butuh puluhan tahun, saudara. Ada momen-momen di mana dia menantikan janji Tuhan, Tuhan ngomong dan dia bilang, yes, amin. Itu sebabnya dia pergi dari tanah kelahirannya ke tempat yang tidak diketahui. Karena dia excited dengan janjinya Tuhan. Tapi setelah ditunggu, waktu berjalan, puluhan tahun berjalan. Dia ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong apa lagi? Katanya berkat. Saya berjumpa di momen pandemi kemarin ya saudaraku. Ada orang-orang bahkan datang di gereja kita ini. Sampai akhirnya yang tadinya amin menjadi anti berkat. Saya nggak tahu saudara pernah mendengar itu nggak? Datang ke gereja yang tadinya sepakat, yes pastor, lama-kelamaan jadi anti berkat. Gara-gara apa saudaraku? Waktu berjalan apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidupnya tidak kunjung terjadi. Lebih parahnya lagi, saya bertemu dengan orang-orang yang bercerita kepada saya, pastor, setiap kali saya melihat kesaksian ditayangkan, saya akan berkata pada diri saya, si A diberkati, si B diberkati, si C diberkati, Tuhan gak sayang saya lagi. Pernah ada orang-orang datang kepada saya dan ngomong sama saya, saudaraku, hilangin aja kesaksiannya. Karena saya lihat kesaksian malah bikin sedih, katanya. Dari yang tadinya percaya, dari yang imannya kuat, jadi anti berkat, saudara. Ketika dengar kata mujizat, akhirnya berbalik meninggalkan gereja kita. Karena ngomong, saudara, gereja mujizat terus. Saya dulu tidak bisa mengerti, saudara, kenapa ya? Apa salahnya dengan mujizat, saudara? Kemanapun Yesus pergi, mujizat terjadi. Pernah saudara lihat di dalam Alkitab, saudara baca kan? Kemanapun Yesus pergi, selalu diikuti dengan mujizat. What's wrong with it? Tapi saya memahami, saudaraku. Sama seperti Abraham. Pada saat Tuhan datang, Abraham, upahmu besar. Dijawab sama Abraham, saudara. Buat apa? Anak gak punya. Nanti yang warisin paling cuman hambaku. Saudara bisa melihat? Ada orang-orang di tempat ini ya, dalam hidupmu Tuhan menjanjikan sesuatu. Waktu berjalan janji itu belum terjadi. Dan visimu mati kandas bersama dengan engkau.
Hari ini saya berdoa ya saudaraku, refresh again. Engkau yang sudah hampir menyerah, engkau yang sudah capek, engkau yang sudah lelah, refresh again. Dibangkitkan kembali saudara. Karena hal yang sama bisa terjadi, tidak ada orang yang kebal terhadap rasa lelah. Minggu lalu kita belajar ya, tidak ada orang yang kebal terhadap rasa lelah. Gembala senior kita, Pastor Obaja saudaraku, saya masih ingat sekian belas tahun yang lalu, pernah datang kepada saya dengan Pastor Jonathan. Pastor Obaja tuh ngomong, udahlah, saya mau pensiun katanya saudara. Kita sebagai anak kaget, karena kita kenal siapa Pastor Obaja saudara. Pastor Obaja itu orang yang gak kenal lelah saudara. Pastor Obaja itu setiap kali saya datang ke kantornya, pasti kudak kerja saudara. Gak pernah enggak? Saya gak pernah menemukan dalam kehidupan saya melihat ketemu Pastor Obaja di mana beliau tidak kerja. Pulang habis mimpin Holy Land ya saudara, nyampe di Indonesia, kalau kita mah tidur. Capek lah saudara, jet lag lah, apalah. Zaman sekarang kan alasannya banyak saudara. Pastor Obaja tuh pulang, turun, nyampe di gereja. Kerja. Gak punya capek saudara. Sampai usianya sekarang ini ya saudaraku, Pastor Obaja itu sebelum pandemi kemarin itu masih khotbah 5 kali tuh saudara, satu hari. Saat ini Pastor Obaja sudah 70 tahun. Masih khotbah. Itu kalau nggak di stop ya, zaman itu ya saudara, bukan cuma khotbah 5 kali. Habis khotbah, ketemu dengan para koordinator ibadah, duduk meeting bareng saudara. Khotbah lagi, kayak gitu terus sampai 5 kali saudara. Itu Pastor Obaja. Jadi pada saat kami ketemu dan beliau katakan, udahlah, capek mau menyerah. Bukan menyerah sebenarnya, udah, maksudnya gereja sudah, di kota Solo itu, gereja kita itu sudah besar sekali saudaraku. Sampai hari ini pun gereja kita masih di kota Solo adalah yang terbesar saudaraku. Gereja sudah besar. Pak Baja tuh ngomong, udahlah. Tahukah saudara di momen itulah Tuhan kirim seorang hamba Tuhan saudaraku. Out of nowhere, kami sudah lama gak bertemu dengan beliau ini. Dia mau ketemu Pak Obaja bukan khotbah di gereja kita saudara. Dia cuma ngomong, aku disuruh Tuhan ketemu Pastor Obaja mau nyampein pesan dari Tuhan. Bahkan saat ini terakhir saya ketemu beliau saudaraku di Jakarta. Beliau gak ingat ceritanya saudara. Tapi hari itu beliau sampaikan misi kepada Pastor Obaja. Bahwa ada panggilan Tuhan atas Indonesia. Tuhan belum berhenti. Ada panggilan Tuhan atas bangsa-bangsa. Itu saya melihat almost literally ya saudaraku. Ketika Pastor Obaja mendengar visi itu diberikan saudara. Mata itu kayak menyala itu loh saudara. Dari situ kalau saudara ingat di gereja kita mulai muncul visi 1 juta jiwa. Dari situ saudara. Itu yang tadinya Pastor Obaja sudah terpuruk, yang tadinya Pastor Obaja sebenarnya bukan masalah apapun saudara. Ya udah merasa udah umur aja gitu saudaraku. Udahlah gitu kan. Sudah cukup, lebih dari cukup kayak gitu. Ada di sini yang pernah ngalami seperti itu, enggak usah angkat tangan saudaraku. Tapi hari ini saya berdoa sama seperti Abraham saudara. Tuhan perluas visimu. Kita lihat ya, waktu saya sudah hampir habis saudaraku. Tapi saya akan bacakan kepada saudara. Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Perhatikan ini. Saya berdoa ini terjadi atas hidupmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jangan pernah menyerah dengan janji Tuhan. Come on, jangan berhenti. Jangan menjadi anti mujizat. Jangan menjadi anti berkat. Karena bersamaan dengan berkat dan mujizat yang Tuhan berikan, ada rencana besar. Engkau tidak diberkati untuk dirimu sendiri. Bersamaan dengan berkat Abraham berkata apa saudaraku? Melalui engkau dan keturunanmu, seluruh bangsa di muka bumi ini akan diberkati.
Boleh saya dengar amin yang paling keras dari tempat ini? Boleh tepuk tangannya yang paling meriah? Yang terakhir saudaraku, saya akan berbicara tentang kisah Yakub. Yakub ini kisah yang menarik saudara. Dia memberikan jubah maha indah kepada anaknya, siapa namanya? Yusuf. Yang tidak disangka-sangka saudaraku, dia memberikan jubah maha indah ini kepada Yusuf sebagai token of love. Rasa kasihnya kepada Yusuf. Tetapi jubah itu ternyata menjadi bukti kematian yang diberikan oleh kakak-kakak Yusuf kepada Yakub. Dan sejak dari hari itu, Yakub kehilangan motivasi dalam hidupnya, saudaraku. Dia begitu syok, dia terpukul. Mari kita lihat saudara ayatnya. Kejadian 37 ayatnya yang ke-34 sampai 35. Sesyok apakah Yakub saudara? Alkitab mencatat begini, dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Karena anaknya itu, 35 coba saudaraku. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi perhatikan ini, ia menolak dihiburkan serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikian Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Saudara mau tahu separah apa? Begitu sedihnya Yakub ya saudaraku, sampai Alkitab itu mencatat Yakub itu menjadi buta saudara. Saya nggak bisa membayangkan seberapa sering dia menangis. Saya nggak bisa membayangkan saudaraku, bagaimana dari hari lepas hari air mata itu nggak pernah bisa. Bagaimana dia menyesali saudaraku, kenapa aku harus membelikan sebuah jubah yang hanya berujung pada kematian anakku. Saya bisa kayak memutar ulang saudaraku sebuah drama, seolah-olah kayak Yakub menyalahkan dirinya, seandainya aku nggak ngasih jubah itu kepada anakku, mungkin hal itu tidak akan terjadi kepadanya. Kakak-kakaknya tidak akan iri. Apakah saudara kira Yakub tidak tahu? Yakub tahu. Yakub tahu. Itu sebabnya di dalam ayat yang lain ya saudaraku, Kejadian pasalnya yang ke-45, ayatnya yang ke-26 sampai 28, pada saat Yakub diberi kabar Yusuf masih hidup. Apa jawaban Yakub? Tetapi hati Yakub tetap dingin sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Yakub itu tahu saudaraku. Dia tidak bisa membuktikan, tapi dia tahu kakak-kakak Yusuf itu membenci adiknya. Saudara mau tahu seberapa syoknya Yakub? Tahukah saudara, Yusuf itu adalah seorang pelihat, dia seorang pemimpi. Itu dari siapa saudara? Jangan pernah lupa saudaraku, ada seorang pria yang pernah memimpikan saudaraku, malaikat naik turun saudara. Disitulah namanya diganti menjadi Israel. Siapa dia? Yakub. Yakub itu seorang dreamer saudara. Dia pelihat, dia pemimpi. Bagaimana satu konteks yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, Yakub itu melihat itu kambing, domba, hitam, putih, bisa berbelang-belang dan berbintik-bintik. Dia itu seorang pemimpi, saudara. Ditaruh di depan setiap kali mereka kawin, saudaraku, ditaruh di depan pelepah. He is a dreamer. Dia seorang pemimpi, turun ke anaknya yang namanya Yusuf, saudara. Bagaimana dengan proud, dengan bangganya, apakah saudara pada saat saudara lihat ada satu anak yang boasting di depan kakak-kakaknya dan kakak-kakaknya tidak senang, sebagai orang tua, saudara bisa melihat itu enggak? Bisa. Yakub itu hancur hatinya, sampai bukan hanya matanya yang tertutup ya saudara, perhatikan ini. Sampai detik di mana dia berjumpa dengan Yusuf ya saudaraku. Gift yang ada dalam hidupnya itu tertutup. Alkitab tidak pernah mencatat sejak dari itu saudara Yakub mendapat penglihatan. Never. Itu kalau saudara mempelajari dalam ya, Alkitab itu menyenangkan sekali saudaraku. Sejak dia kehilangan Yusuf, semua semangat hidupnya, gift, anugerah,
karunia dalam hidupnya, mati bersama dengan anaknya, saudara. Tapi nanti kalau saudara baca pada saat dia jumpa dengan Yusuf, itu dibangkitkan kembali, saudara. Apa yang ingin saya katakan? Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara. Untuk Yakub ya saudara, 13 tahun dia tinggal di dalam kehampaan. I don't know about you. Saya nggak tahu saudara di tempat ini pemain musik boleh maju ke depan. Worship leader, singer. Tapi firman Tuhan hari ini, pastor, apa yang ingin pastor sampaikan? Jelas saudaraku. Ada rencana besar menanti di depan saudara. Come on. Setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini, saudara yang duduk di bawah maupun saudara yang duduk di balkon, saya ingin mengatakan ini, ada rencana besar atas kehidupan saudara. Oh, yang mau tepuk tangannya yang paling meriah. Para pelayan Tuhan di tempat ini, masing-masing dari saudara ada rencana besar, saudara ditempatkan di gereja ini. Come on. Saya berdoa, kalau ada di antara saudara yang sekian waktu ini, engkau mengalami kekosongan, engkau hampa, engkau tidak bisa melihat visi itu lagi. Hari ini saya perkatakan, izinkan Sang Gembala Agung merefresh kembali hidupmu. Karena di depan engkau ada sangat banyak jiwa-jiwa menantikan engkau. Saya berdoa di tempat ini tidak satu pun dari saudara di tempat ini engkau kehilangan rencana Tuhan dalam hidupmu. Setiap pribadi di sini doa saya cuma satu, finish well, finish strong. Beri bangkit dari jemaat Tuhan.